Ya, saya akan lanjutkan saja, apa namanya, jadi kan, apa namanya, di awal kita tentang, pengertian statistika sudah, kemudian sajian data juga kita sudah, selesaikan gitu ya. Ukuran pemusatan kita juga sudah belajar, ada mean, median, modus, dan lain-lainnya. Ukuran sebaran juga Anda sudah tahu, standar deviasi, kemudian apa namanya, yang ukuran letak ada di sini semua. Nah, sekarang kita akan bicara angka indeks. Kalau ini saya nggak akan bahas gitu ya. Saya akan bahas angka indeks saja biar juga lebih lebih kena gitu ya untuk Anda ya. Ya, kita akan coba lihat alasan-alasan apa saja kenapa juga teman-teman dari Pexas harus belajar tentang indeks number gitu ya. Kan gini, kalau kita bicara angka indeks kan itu sebetulnya persen sebetulnya ya, persentase apa namanya, antara pembilang dan penyebut saja sebetulnya. Jadi dipakai untuk melihat berbagai macam perubahan gitu ya. Apa namanya, apakah itu program, apakah itu aktivitas, apakah itu treatment dan lain-lain. Tapi ini kebanyakan dipakainya sama teman-teman dari ekonomi gitu ya. Padahal juga dalam konteks praktik pekerjaan sosial ini sangat-sangat diperlukan. Kenapa juga teman-teman Texas harus belajar dalam memahami angka indeks gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai sama Anda tadi ya, bahwa angka indeks itu kita berbicara tentang perbandingan ya, perbandingan yang dikalikan dengan persentase 100% gitu ya. Nah, syarat-syaratnya adalah bahwa ini harus apple to apple perbandingannya, jadi apple dan Terang ini. Jeffrey, please di mute. Jeffrey, tolong di mute. Itu ya. Apa namanya? Nah, yang kedua syaratnya itu harus menggunakan data yang dari satu sumber. Misalkan Anda ingin melihat membandingkan antara tingkat pendapatan Kota Bandung, gitu ya. Yang satu sumbernya dari hasil penelitian, yang satu dari BPS, nggak boleh. Kalau BPS dengan BPS lagi, kalau hasil penelitian dengan hasil penelitian lagi, gitu ya. Nah, ini yang ketiga adalah bahwa barang-barangnya memang harus juga mewakili dari penggunanya. Nah, kalau ekonomi bicaranya ke konsumen, tapi kalau misalkan dalam praktik pekerjaan sosial kita bicara tentang mortality rate misalkan, kemudian tingkat kemiskinan misalkan gitu ya, seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa ini digunakan sebagai, saya ulangi lagi, sebagai satu perbandingan saja sebetulnya ya, seperti tadi. Nah, angka indeks ini biasanya kita kenal dengan indeks saja sebetulnya. Jadi nggak perlu angka indeks bla bla bla, enggak. Jadi kalau Anda dengar misalkan IPM, indeks pembangunan manusia, sudah selesai. Nggak ada angka indeks, nggak pernah disebutkan kata angkanya, padahal itu adalah angka gitu ya. Misalkan dan apa namanya, turunan dari indeks pembangunan manusia misalkan. Indeks kesehatannya seperti apa, indeks pendidikannya seperti apa, indeks daya belinya seperti apa, seperti itu biasa ya. Nah, kemudian juga untuk contohnya misal beras naik 7%, indeks kemiskinan 7%, IPM Provinsi Jawa Barat 70,2 misal. Ya. Nah, silahkan nanti Anda cari contohnya seperti apa terkait dengan kebutuhan dari calon sarjana pekerja sosial gitu, sarjana terapan gitu ya. Kita gunakan seperti apanya ada di sini ya. Nah, ini beberapa indikator terkait dengan indeks. Ada indikator kesejahteraan rakyat gitu ya. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, ada indeks pembangunan manusia atau Human Development Index gitu ya. Kemudian indikator kemiskinan, kemudian tingkat kemiskinan, indeks rasio Gini gitu ya. Ada yang tahu apa indeks rasio Gini? Browsing ya biasanya sama kalian.
Indeks rasio Gini adalah perbandingan antara pemerataan pendapatan, ya, pemerataan pendapatan dari masyarakat, ya. Kemudian indeks kualitas hidup, kualitas of life, misal quality of life. Ya, kalau kesejahteraan sosial kan tentunya harus ada keseimbangan antara kebutuhan fisik dan non fisik, tentunya seperti itu. Nah, kemudian juga kita bicara tentang indeks social vulnerability, gitu ya, indeks kerentanan sosial. Misalkan terkait dengan, contohnya sekarang vaksin misalkan. Yang paling rentan itu apakah misalkan usia produktif seperti Anda, atau lansia, atau anak-anak misalkan. Yang rentan misalkan ya terkena seperti ini misalkan. Sorry, itu bukan kerentanan sosial, tapi kerentanan kesehatan gitu ya. Kalau kerentanan sosial misalkan terkait dengan contohnya tawuran atau kenakalan remaja misal, atau terkait dengan tingkat perceraian di masa pandemi misal, atau misalkan pengaruh kerentanan terkait dengan perbandingan budaya Korea dengan budaya Indonesia misalkan, gitu ya. Itu juga merupakan salah satu vulnerability social index gitu yang perlu Anda pahami nantinya ya. Oke, saya lanjutkan. Ini yang sudah saya bilang barusan, ada indeks dan lain-lain sudah ada. Cuma ada tambahannya indeks kebahagiaan, City Happiness Index gitu ya, ada di sini. Nah, ini kalau bicara tentang indeks, itu banyaknya bergabungnya dengan indikator ekonomi. Padahal gitu ya. Yalah kalau misalkan pertumbuhan ekonomi, yalah indikator ekonomi. Gitu ya. Kalau misalkan indikator pembangunan diukurnya dari infrastruktur, pembangunan gedung-gedung, sekolah gitu ya, ya mungkin dari sini gitu ya. Tapi rasanya juga kita akan bicara di pengukuran yang lainnya yang ada di sini. Ya. Jadi bahwa bukan hanya milik orang ekonomi, orang peksos juga orang sosial, katakanlah sosiologi, ilmu politik juga tentu juga ilmu administrasi bisnis apalagi misalkan ya. Ataukah itu bahkan misalkan hubungan internasional pun juga harus memahami terkait dengan indeks gitu ya. Nah, kita coba lebih rinci sekarang. IPM Indonesia sebesar 70,81% di tahun 2017. Tahun sebelumnya, tahun 2016 itu indeks Indonesia itu adalah kurang dari 70,81 misalkan ya. Artinya 70,81 sekian gitu ya. Nah, bahwa indeks ini, indeks IPM ini diukur dari 3 dimensi utama. Kesehatan, pendidikan, gitu ya. Nah, ada perubahan sedikit. Hati-hati ya, padahal binatangnya sama juga. Misalkan terkait dengan ekonomi di sini, tapi bahasanya di sini diganti dengan standar hidup layak. Ya. Kok Pak bisa beda-beda kayak gitu? Ya silahkan saja. Namanya juga kalau sudah penggunaan aplikasi kan sesuai dengan pengguna. Yang penting perbandingan antara satu hal dengan yang lain-lainnya adalah bebas. Ya. Nah, kalau kita bicara contoh lain lagi, misalkan selain IPM, IPM itu dari kesehatan, dari pendidikan dan pengetahuan gitu ya, akan muncul satu akibat lain kalau misalkan IPM ini rendah. Misalkan ada stunting misalnya. Dion, apa itu stunting? Tahu nggak Dion? Ya Pak. Apa itu stunting Dion? Stunting kayak ini Pak, ada terpencil ya Pak? Atau ini Pak, ini kurang gizi. Nah itu kok ini terpencil kamu teh Dion? Anak-anak yang kurang gizi. Iya Pak, kurang gizi. Maaf Pak. Tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu kan ya? Ya Pak.
Ya, jadi kalau orang-orang KS kan ini juga salah satu indikator nih. Stunting ini merupakan masalah yang menjadi apa namanya, menjadi isu hangat nih dari pemerintah saat ini, bahwa stunting itu merupakan salah satu apa namanya, indikator untuk melihat kualitas manusia Indonesia seutuhnya gitu ya, baik dari fisik maupun dari IQ-nya. Ya, jadi tadi gara-gara stunting itu misalkan tinggi badannya kurang, pemahaman terhadap pengetahuannya kurang, kognisi afeksinya kurang gitu ya. Nah, menjadi masalah nih. Dan ini harus melibatkan berbagai macam ada lintas sektor gitu ya, harus terintegrasi. Siapa saja misalkan tadi pekerja sosial, kemudian pekerja medis, kemudian elit politik gitu ya, kemudian juga akademisi gitu ya. Ini juga akan harus terlibat dalam penyelesaian masalah stunting ini gitu ya. Ini contohnya, contoh dari kenapa juga kita harus belajar angka ini. Contoh lainnya adalah gini. Anda bayangkan dari 156 negara ya, Andina tahu apa singkatannya SDGs apa? Ya, Pak. SDG apa singkatannya? Nggak tahu, Pak. Ada yang tahu nggak? Diva tahu nggak, Diva? Tidak, Pak. Sustainable Development Goals ya. Growth gitu ya. Jadi indeks banyak itu pilar-pilarnya, ini terkait dengan konteks kesejahteraan sosial, ini harus juga dipahami. Tadinya kan MDGs, sekarang sudah SDGs diganti. Ada pilar-pilar terkait dengan indeks-indeks apa saja yang menunjukkan bahwa satu negara itu mempunyai potensi, mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi kalau teman-teman Peksos ya harus juga bisa baca indeks gitu ya. Nah, yang paling tinggi itu di Sweden, di sini bla 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 segala macam. Indonesia tuh lihat dari 85 langsung ke 62 gitu ya. Ini karunya tinggi Indonesia ya. PR-nya buat Anda, buat saya nanti membuat satu program, satu activity sehingga PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial itu bisa mereduksi atau meningkatkan ranking SDGs Indonesia nantinya gitu ya. Harapan kami semua Anda bisa seperti itu nantinya. Terserah itu mau dari sisi mikro atau dari meso atau dari makro, coverage-nya silahkan. Nanti Anda tertariknya akan lebih kemana kalau terkait dengan praktik Peksosnya gitu ya. Nah, contoh lain lagi adalah ini. Contohnya nih, Jawa Barat. Ya. Anda lihat nih, kondisi awalnya tahun 2017 sekian, 70,669. Naiknya kecil gitu ya, naik ke atas terus. Ya. Nah, seperti ini. Ya, naiknya seperti ini. Nah, kondisi akhirnya lumayan nih. Kalau untuk IPM-nya poinnya gede, lumayan. Ya. Nah, indeks rasio gini semakin kecil, semakin bagus sebetulnya. Artinya semakin merata gitu ya perbandingan. Ya, untuk Jawa Barat nih lihat. Nah, jadi yang perlu Anda lihat ini tadi, Anda harus belajar indeks terkait dengan yang dipahami oleh teman-teman dari ekonomi, dari sosiologi, dari ilmu politik gitu ya. Anda juga harus tahu. Nah, kira-kira HS di mana nih? Oh iya, adanya saya di IPM. Oh iya, saya juga bisa memahami isu itu dari persentase penduduk miskin misalnya. Ya. Oh iya, saya juga ingin melihat misalkan pemerataan penduduk itu seperti apa pertumbuhannya, ya. Bagian dari Anda tentunya untuk apa namanya melihat ini gitu ya. Kenapa ini butuh buat pekerja sosial? Pada saat Anda membuat tugas akhir gitu ya, Anda harus juga menyertakan data yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menunjukkan bahwa ini perlu loh diteliti, ini perlu loh diselesaikan, ini perlu loh bahwa ini merupakan isu sosial yang bisa menghambat kesejahteraan masyarakat misal. Katakanlah misalkan IPM-nya sekarang Jawa Barat 73,74 misalkan di sini, ya.
atau sampai 74,35 misalkan di interval. Tiba-tiba turun menjadi angka 70, ada apa nih dengan pembangunan manusia di Jawa Barat? Apakah dari pendidikannya? Apakah misalkan dari gizinya, dari stunting tadi misalkan? Apakah memang karena banyak yang nganggur sekarang misal? Nah, kira-kira dampak sosial atau efek domino dari turunnya IPM ini ke pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti apa? Kalau dulu kan bicaranya bukan PPKS ya. Dulu apa namanya? PMKS ya. Apa PMKS? Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial. Tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, PMKS itu jadi sekarang menjadi PPKS, pemerlu pelayanan, gitu ya. Dan itu sudah diundang-undangkan. Jadi kalau Anda nanti lulus, Anda profesinya juga bisa, karena Anda bicara tentang terapan, Anda punya sertifikasi bahwa Anda tuh punya katakanlah surat layak praktik gitu ya, untuk praktik seperti halnya dokter. Baik itu kliennya individu, baik itu kliennya lembaga, baik itu kliennya kelompok, baik itu kliennya masyarakat, misalkan bicara tentang community organizing sama community development, bisa Anda punya license seperti itu. Dengan syarat tadi, Anda mempunyai sertifikat pekerja sosial. Ya, kita sudah punya nih bahwa pekerja sosial itu agar juga mempunyai izin praktek gitu ya, sudah ada lembaganya kita, namanya LPS ya, LPSI, lembaga sertifikasi LPSI, lembaga sertifikasi pekerja sosial seluruh Indonesia. Nah kebetulan ketuanya juga sering nguji nih di STKS gitu ya, Pak Rudi Darwis, orang kita juga gitu ya, mudah-mudahan bisa nanti Anda bisa lihat, oh iya harus ada nih sertifikasi gitu ya. Seperti halnya psikolog, seperti halnya juga dokter, seperti halnya juga konselor-konselor yang lain. Misalkan Diva, oh saya pengen jadi community worker. Andina, oh saya pengen jadi case worker misal. Ya tadi skillnya harus disesuaikan dengan kompetensi yang Anda jalani nantinya. Oh, saya mah pengennya ke klinis, jadi saya belajarnya ke mikro lebih dalam. Oh, saya mah pengennya ke community worker, jadi saya expertnya, kompetensinya saya harus belajar misalkan di kebijakan sosialnya, misalnya. Seperti itu, ya. Nah, tentunya untuk sampai ke sana, Anda harus tahu juga, kira-kira alat apa yang bisa kita gunakan untuk bisa sampai ke sana. Tentunya saat ini, pemahaman terkait dengan indeks, gitu ya. Oke, nah ini kalau tadi kita bicara tentang indikator makronya, nah sekarang indikator kinerja utamanya. Stunting arahannya bakal ke sini. Gender juga seperti ini. Saya belum bicara nanya ke Anda cara bacanya, gimana cara baca 70,34? Gimana cara baca 73,25? Belum. Nanti, ya. Nah, ini Anda lihat nih, indeks pemberdayaan gender. Ini lahannya siapa? Ya lahannya Anda dong. Indeks pembangunan gender, ya lahannya KS dong, gitu ya. Jadi indeks kebahagiaan, ya lahannya KS dong, gitu. Jadi kata siapa bahwa indeks itu merupakan lahannya orang ekonomi? Enggak. Anda yang harus tahu bahwa Anda harus memahami apa itu indeks pembangunan gender, apakah itu indeks pemberdayaan gender, Anda harus paham. Hati-hati, saya belum menjelaskan bagaimana cara baca ini. Nah, kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Nih, contoh bahwa indeks dibutuhkan oleh orang-orang KS. Saya dapat indeks kebahagiaan kota Magelang tahun 2018. Anda lihat indikatornya di sini, bahwa indikator kebahagiaan kota itu terkait dengan indeks hubungan positif dengan orang lain.
Lahannya siapa? Lahannya KS. Indeks terkait dengan pengembangan diri, dengan personal development. Lahannya siapa? Lahannya kita juga. Indikator terkait dengan kemandirian. Lahannya siapa? Lahannya kita juga. Gitu ya. Kemudian misalkan indikator terkait dengan anxiety misalkan. Perasaan kecemasan. Siapa? Bagian kita juga. Indikator hubungan sosial di lingkungan. Indikator keharmonisan keluarga. Ya. Indikator terkait dengan di sini contohnya misalkan kalau ini ekonomi ya, pendidikan dan keterampilan misalkan. Indikator terkait dengan perasaan tidak tertekan misalkan. Kuliah Pak Ari deg-degan, tertekan terus, takut disebut, takut ditanya gitu ya. Bisa aja kayak gitu kan. Indikatornya seperti itu. Nah, banyak nih bahwa indeks ini merupakan juga isu atau core kompetensi yang harus dipahami oleh teman-teman dari jurusan pekerjaan sosial. Gitu ya. Kalau saya sih bangga sebagai pekerja sosial. Mudah-mudahan juga gitu ya, bahwa ternyata dibandingkan dengan Eropa, dibandingkan dengan Amerika, memang di kita belum banyak berkembang. Tetapi untuk isu sosial, KS itu merupakan nomor 3, itu nomor 4. Masalah yang harus diselesaikan secara nasional gitu. Ya. Bukan hanya misalkan dari teman-teman Poltekkes atau dari Depsos saja, nah. Dari pendidikan tinggi, dari Unpad iya, dari Jember iya, dari UI iya, ini harus juga menjadi satu kesatuan yang mampu mensikapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isu-isu PPKS, gitu ya, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ya. Nah, sekarang kita mulai ke cara bacanya, gitu ya. Cara bacanya bagaimana tiba-tiba keluar angka 70,4, 76,13, 72,48 ya. Kita akan lihat bagaimana cara kita membaca dari angka ini ya. Nah, ini ya tadi sudah saya sebutkan bahwa indeks pada praktiknya disebutnya hanya indeks saja. Angkanya nggak jarang disebutkan. Ya. Nah, dalam menyusun angka indeks tadi ada yang namanya tahun dasar, gitu ya. Ada yang namanya nanti tahun berjalan. Ada juga timbangan yang kita gunakan. Ya, jadi kalau kemarin di deskriptif ada misalkan rata-rata hitung misalkan X bar sama dengan sigma X dibagi N gampang. Tapi kalau menggunakan weighted misalkan dengan weight sigma X dikalikan dengan frekuensinya dibagi dengan F kali W misalkan dibagi dengan W-nya misalkan. Ya. Ada di rumusnya, Anda silahkan baca lagi ya terkait dengan mencari rata-rata. Ada rata-rata hitung, ada rata-rata geometri, ada rata-rata aritmetika. Nah, Anda jangan lupa dibuka lagi bukunya ya, jangan sampai lupa. Ini kita sudah buat. Nah, ini ada 2 macam waktu yang perlu diperhatikan sama Anda ya. Pertama dengan base period, we talk about just like this ya. Waktu dasar di mana satu kegiatan, satu peristiwa digunakan sebagai dasar perbandingan. Atau current period. Tahun 2020 kita mulai dilanda COVID misalnya. 2021 ya, 2002 ya. Kita ingin melihat perubahan dari tahun ke tahun misalnya. Dari 20 ke 2021 seperti apa penurunan COVID? Dari 2021 ke 2022 seperti apa penurunan COVID misalnya. Tapi kalau misalkan menggunakan base period, nah tahun 20 dibandingkan dengan 2021. Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2002. Ya. Jadi ada menggunakan waktu dasar, ada menggunakan waktu yang berjalan dari tahun ke tahun. Maka yang paling ideal gimana untuk melihat perubahan?
Apakah dari tahun ke tahun, ataukah menggunakan base period? Tadi, balik lagi. Tujuan Anda apa? Ingin melihat perubahan dari setahun aja? Atau melihat perubahan secara berdasarkan dari waktu ke waktu? Seperti halnya kita ingin melihat proses perubahan sosial terkait misalkan nilai budaya misalkan, nilai budaya gotong royong misalkan di Indonesia dari tahun 45 sampai tahun 2022 misalkan. Apakah sudah mulai pudar ataukah masih enggak gitu ya. Dilihat nih sama Anda gotong royong, karena gotong royong merupakan satu nilai sosial, nilai kemasyarakatan yang perlu perlu dilestarikan misal ya. Kita lebih rincikan lagi sekarang ya. Ada base period, ada current period gitu ya. Nah, ini kita lihat tahun dasar atau base period merupakan tahun yang menjadi dasar perbandingan ya. Jadi sebagian bagian bawah ini ada pembilang, ada penyebut ya. Jadi angka indeks pada tahun ini disebut, pada tahun dasar ini disebut 100. Katakanlah indeks IPM Provinsi Jawa Barat itu tahun 16 katakanlah 100 gitu ya. Berarti 100 per 100 kali 100 ya tetap 100% gitu ya. Nah, yang kedua, saya belum ganti nih ya, tahun dengan kondisi perekonomian yang relatif stabil. Kalau kita melihat indikator ekonomi. Tapi kalau kita melihat tentang kondisi perubahan sosial, tentunya bukan kondisi perekonomian, tapi kondisi perubahan sosial yang relatif stabil. Contohnya misalkan bahwa tahun contohnya apa ya? Yang paling gampang buat Anda. Misalkan pada saat pilkada misalnya, ya, pada saat pemilihan pilpres misalnya, pada saat pilpres itu biasanya kondisi politik, kondisi sosial itu biasanya banyak yang nggak stabil gitu ya. Nah, itu tidak bisa digunakan sebagai tahun dasar. Gitu ya. Yang kedua, bahwa tahun dasar itu tidak boleh terlalu jauh dengan tahun yang akan kita pakai nantinya. Atau tadi, tahun di mana terjadi berbagai macam perubahan penting. Misalkan saya pengen tahu indeks pertumbuhan profesi pekerjaan sosial dari tahun 2019 sampai 2023. Apa perubahan pentingnya? Tadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 terkait dengan pengakuan dari pemerintah bahwa pekerja sosial merupakan satu profesi yang mampu menyelesaikan berbagai macam masalah sosial yang terjadi di Indonesia misalnya, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya kita bicara tentang tahun tertentu atau given year, tahun yang variabelnya ingin dibandingkan. Ya, variabel tertentu ini given ini akan menjadi pembilang yang di atasnya gitu ya, ada pembilang, ada penyebut ya. Sampai situ ada yang mau nanya atau masih bisa, atau boleh saya lanjutkan? Boleh saya lanjutkan atau gimana? Lanjutkan, Pak. Oke, ya. Nah ini, saya nggak ngambil contoh ke ini ya, nggak ngambil contoh ke KS-nya dulu ya. Saya pengen Anda karena contoh di KS-nya memang masih sedikit, jadi saya ngambil contohnya ke ekonomi dulu deh. Barangnya konkret gitu. Karena kalau sosial kan berapa sih satuan dari pemahaman masyarakat, kan nggak mungkin kilogram gitu ya, kognisi atau afeksi. Jadi saya ngambil contoh yang konkret aja seperti ini ya. Misalkan gini,
ada indeks produksi selama 2 tahun, tahun 19 sama 2020. Tahun 19 itu produksi barang itu 150, tahun 2020 itu 225. Anda disuruh ngitung indeks produksi tahun 19 dan 20. Gimana nih Pak? Apa hubungannya dengan tahun dasar? Apa hubungannya dengan tahun berjalan gitu? Katakanlah tahun berjalannya itu given year-nya itu tahun 2019. Tahun dasarnya 2020. Jadi kita ingin melihat perbandingan antara tahun 2019 sama 2020. Artinya 2019-nya itu harus menjadi pembilangnya. Nah, gimana kalau 20 dengan 21 dengan 22? Misalkan ini tahun 2021, ini tahun 2022. Ya tinggal diganti aja 2021-nya 150 dibandingkan dengan tahun 2022 yang sedang berjalan misalkan. Ya. Artinya apa? Ini ada artinya kita bandingkan langsung di sini. Kita bandingkan antara yang 19 dengan yang 20. Gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa untuk unit produksi tahun sebelumnya itu lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 atau tahun berikutnya. Gitu ya. Nah, kita dengan indeks sederhana kayak gini, ya kita tinggal bandingkan saja pembilang dan penyebut. Kalikin aja 100. Kan tadi indeks itu setara dengan angka 100 tadi gitu ya. Angkanya dapatlah 66,67. Karena patokan kita di angka 100 gitu ya, karena patokan kita ada di angka 100, artinya apa? Kita boleh menyebutkan bahwa tahun 2020 gitu ya, ada nih penurunan produksi sebesar 33,3%. Gitu. Karena kita menggunakan pembilangnya tahun 2019. Ya. Boleh nggak jawabannya seperti yang kedua seperti ini? Boleh-boleh saja gitu ya. Kalau kita menggunakan indeks produksi tahun 2020 gitu ya, artinya yang 2020 yang di atas kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Gitu ya. Jadi ternyata ada kenaikan di sini. Sorry, ini bukan ini ya. Ini 150% itu adalah 225 langsung ini. Kenaikannya adalah 100 dikurangi 50%. Kalau yang ini 100 dikurangi berapa ini? 66,67 Pak. Kalau ini nggak dikurangi, kan kurang dari 100. Ada 100 kan patokannya. Ya, oke ya jelas itu ya. Kalau ini ada kenaikan berarti dikurangi 100, kalau ini enggak. Sudah ada penurunan, kan angkanya lebih kecil dari 100 yang ada di sini. Gitu ya. Hati-hati ya, cara bacanya seperti itu nanti Anda. Jangan sampai salah. Ya, saya lanjut. Nah ini, kalau tadi kita bicara yang sangat sederhana dulu. Nah sekarang sudah mulai agak pusing nih, hati-hati ya. Ada indeks yang tidak menggunakan weighted, ada indeks menggunakan weight. Atau indeks tidak tertimbang. Yang kedua, indeks yang tertimbang. Ya. Nah, kalau yang indeks tidak tertimbang, kita tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya indeks. Ya, artinya nggak ada pengali frekuensi yang lain. Pokoknya antara barang dengan barang sudah selesai. Ya, dan ini ada 3 macam. Ada yang angka relatif, ada yang agregat, ada juga yang rata-rata relatif. Nah, kalau yang tertimbang, ini sudah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Itu ya. Banyak. Anda kalau lihat rumusnya ini bikin Anda pengen rumusnya kayak gini amat sih gitu ya. Tapi enggak juga sih, sebetulnya enggak
nggak terlalu susah juga, gitu ya kalau Anda paham, gitu ya. Ini ya, tadi sudah ya, ini sudah, penggunaan angka indeks, ini juga sudah tadi. Nah ini, faktor-faktor lain itu maksudnya tidak hanya harga dengan harga. Kan kita tahu bahwa nilai itu adalah nilai itu perkalian antara harga dengan jumlah barang. Ya. Nah, kalau yang ini harga dibandingkan dengan harga. Kalau ini jumlah barang dengan jumlah barang. Kalau ini di indikator sosial, misalkan indeks gotong royong ya dengan indeks gotong royong, misal indeks kemiskinan dengan indeks kemiskinan lagi dibandingkannya, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu indeks agregat yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ya, jadi yang ini dipakai kalau satuannya sama. Anda ingin melihat indeks partisipasi masyarakat misalkan, partisipasi dengan partisipasi. Tapi partisipasi diukurnya misalkan dari jumlah uang yang disumbangkan di satu kelompok dengan kelompok yang lainnya misal. Atau dilihat dari jumlah jam atau aktivitas dalam melakukan partisipasi misal. Ya. Dan ini diperoleh dari pembagian tadi penjumlahan tertentu dengan yang lainnya. Ya. Sekali lagi, saya ini masih menggunakan analogi dari teman-teman ekonomi dulu. Cuma tadi, bahwa aplikasi di Paxos sangat dimungkinkan dan harus bisa. Gitu. Ya. Cuma tadi, pemahamannya kan kebanyakan di dalam indeksnya, dalam indeks itu, dalam konsep ekonomi, itu tetap Anda juga harus paham. Ya. Nah, tapi ada kelemahannya kalau tidak tertimbang. Bahwa salah satu aktivitas ini juga atau salah satu harga barang yang akan mempengaruhi indeks harganya gitu ya. Yang kedua ini kelemahannya kita tidak memperhitungkan urgensi dari hal-halnya atau dari jumlah atau dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi yang terkait dengan apa namanya barang-barang yang akan kita indekskan gitu ya. Kalau bahasa saya mungkin bikin Anda bingung barusan. Kita lihat aja contohnya langsung di sini nanti ya. Nih contohnya. Ya. Tadi kan yang ini P itu price. Yang Q itu quantity. Ya. Kalau gotong royong GT per T dibagi GTO misalkan bisa aja kayak gitu. Ya. Nah, seperti itu perbandingannya. Ini tahun sekarang, ini tahun sebelumnya. Atau waktu T ini pada T0. Gitu ya. Atau ini PN, ini N-1. Ini QN, ini QN-1 tahun sebelumnya. Ya, bisa kita gunakan seperti itu. Jadi ini rumus baku dari indeks yang dikembangkan. Ya mudah-mudahan nanti saya akan buat buku yang bisa memberikan contoh lebih ke apa ya, lebih ke praktik Texasnya gitu ya. Saya karena memang masih sangat-sangat jarang, jadi contohnya gitu ya. Jadi saya masih menggunakan ini. Tapi kalau di dalam penggunaannya seperti tadi ya, Anda sudah lihat ada indeks kebahagiaan, banyak banget yang menggunakan indikator-indikator sosial sebetulnya. Ya, yang merupakan dari core kompetensi pekerjaan sosial sebetulnya. Sampai situ ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Silakan.
Nggak, saya nanya nih. Oke, saya mau nanya kalau gitu. Dika. Dika dengar suara saya, Dika? Dika. Dika dengar saya, Dika? Hitung sampai 3 ya, kamu langsung minus 2,5 berarti kamu. Dika. Dika teh A atau B? B ya? Ratu, catat. Dika Pak. Oke. Hisan dengar saya? Muhammad Hisan? Muhammad Hisan dengar saya? Nggak dengar. 2,5 juga. Siapa? Hisan dari A atau B? Dari B, Bapak. Oke. Izin bertanya boleh, Pak? Raise hand dulu. Siapa namanya? Oke. Vito, silakan Vito. Ya, izin bertanya, Pak, yang tadi kan ada contoh ya, Pak. Tadi saya juga lagi mikir gitu. Boleh ke angka indeks, Pak, yang contoh yang tadi persenan 66,67. Wih. Pak Diatul, Pak Ki, siapa itu? Lagi suara apa? Lagi nonton drakor apa kamu? Yang ini? Vito. Iya, Pak. Tadi, nah ini kan kata Bapak kan, nah yang saya tanyakan ini 33,33-nya itu dari mana, Pak? Sama 50%. Kalau ini kan, nah yang saya tanyakan hasil itu dari mana, Pak? Tadi kan Bapak cuma bilang, gimana, Pak? 100 kurangin 66. Oh, sebelah juga, Pak, seperti itu. Iya. Sebelah. Iya. 100 kurangin 150 atau 150 kurangin 100. Berarti sama-sama dikurang ya, Pak? Sama. Cuma yang satu bicara kurang itu, yang satu bicara penurunan, yang satu bicara kenaikan. Gitu, Vito. Oke? Sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh soal ya, Pak? Ya, ya. Jadi kalau saya nanyanya indeks tahun 2020, berarti yang 2020-nya harus di atas. Oh, oke. Gitu. Oke, terima kasih, Bapak. Oke. Sip ya, saya lanjut ya. Ada lagi nggak? Ada lagi? Saya nanya ke siapa ya? Bapak, ini ada yang bertanya, Pak, dari kelas 1A, Andiansyah, dari kelas 1B, Amalia, dan Andina. Ada 3 orang yang ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Andri dulu. Baik Pak, izin bertanya. Untuk yang tadi Pak, metode apa angka tadi Pak, jenis cara penentuan itu Pak, itu apakah semua metode itu dipakai atau bagaimana ya Pak? Tergantung kebutuhan Anda nanti. Saya mah cuma ingin melihat misalkan hanya perubahan perubahan terkait dengan harga saja, ya sudah. Ada juga ada harga tapi pengen tahu berapa orang yang beli barang tersebut misalkan. Nah, berarti menggunakan yang lain lagi. Jadi tergantung soalnya nanti, Andri. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, nanti ada contohnya ya. Silakan Mbak Amalia Kristi. Monggo. Iya, terima kasih Pak. Mohon izin bertanya Pak, yang tadi kan Bapak menyampaikan indeks agregatif tidak tertimbang. Kelemahannya yaitu satuan atau unit harga barang sangat mempengaruhi indeks harga. Kemudian yang dicontoh rumus ini Pak tentang indeks harga relatif sederhana itu di bagian mananya ya Pak? Oh, belum. Tenang. Oh, belum. Oh ya Pak. Nanti kasih contoh. Baik Pak. Bagus. Andina, dicatat ya, yang nanya barusan dapat poin. Ya, Bapak, siapa? Andina. Iya Pak, tadi saya mau nanya angka indeks tadi Pak. Tadi kan ada penurunan dan kenaikan. Kalau itu kita bisa lihat penurunan dan kenaikannya itu dari mana Pak? Tadi kalau dari angkanya dong.
Kalau 2020 kan tadi, nih contohnya ya, saya balik lagi ke yang tadi, ke yang Vito ya. Sorry, ke yang Vito di sini. Saya nanyanya adalah indeks produksi tahun 2020, angkanya sudah ketahuan kan 225. Kalau langsung kita bagi dengan tahun 2019, pasti kan lebih besar dari 1. Pasti kita bicara kenaikan. Tapi kalau yang ini, saya nanyanya tahun produksi tahun 2019, dibagi dengan 2020, pasti lebih kecil dari 100, kan gitu ya? Berarti ada penurunan. Gitu, Andina. Ya, Clear? makasih Pak. Clear ya? Oke ya. Nah, satu lagi di sini. Ya. Ini, sorry. Ada yang nulisnya kayak gini, ya. Ada juga yang nulisnya menggunakan K, gitu ya. Jadi rumusnya sama-sama saja sebetulnya. Mau pakai K, quantity, mau pakai Q, quantity in English, it's okay gitu. Jadi hati-hati, kadang-kadang, wah Pak, rumusnya kok pusing amat sih. Padahal kalau Anda tahu gitu ya, nggak akan susah kok nanti pada saat ngitung ngitung indeks kebahagiaan, indeks hubungan dengan orang lain gitu ya, akan gampang kok kalau sudah tahu gitu ya, cara membandingkannya apa dengan apanya akan tahu ya. Nah, ini contohnya ya yang saya balik lagi, saya contohnya ke yang Amalia Krisi tadi tanya ke saya gitu ya. Ini yang relatif sederhana. Indeks harga dan indeks quantity. Gitu ya. Ada 2 nih indeks di sini. Kalau yang harga kita bicara ini saja, yang harga nih. Ya, yang harga. Yang ini yang quantity-nya. Gitu ya. Nah, katakanlah kita akan mengasumsikan bahwa tahun dasar untuk harga barang ini, katakan ini barang gitu ya, jatuh di bulan Januari. Kalau saya pengen tahu indeks harga bulan Januari, berapa nilainya? Amalia, berapa nilainya yang bulan Januari? 100%, Pak. 100. Dari mana 100-nya? Karena dasar itu 100%, Pak. Jadi 3.500 Dasar. lagi 3.500. Yeah. Nah, gitu jawabannya, dia teman-temannya ketahuan. Bagus, jawabannya dapat dari saya juga. Dikasih turus saja. Amalia ya, dikasih siapa? B atau A? B ya kalau nggak salah ya? Mbak Amalia kelas B Pak Ratu. Nah, ditandain ya. Siap Nah, Pak. sekarang saya pengen tahu nih, berapa quantity untuk bulan Januari? Indeksnya berapa indeks quantity bulan Januari? 100. 100. Dapat dari mana, Arfian? Good. 50/50 kali 100%. Gampang ya? Nggak susah ya? Bisa kan? Tapi kalau nggak diginiin, biasanya ngapain sih mau ngitung kayak gini? Tapi kalau sudah tahu kayak gini, nggak kayaknya. Ya, bisa ya? Nah, sekarang selanjutnya nih, Arfian dapat juga, tolong Lala dicatat. Baik Bapak. Ini ya, nah sekarang balik lagi. Kalau 109 dengan menggunakan base period dengan time period bulan Januari, saya membandingkan harga bulan Februari dengan bulan Januari. Keluarlah angka ini. Jadi ternyata ada nih kenaikan di bulan Februari sebesar 9%. Itu cara bacanya. Nah, untuk yang kuantitinya, apakah ada penambahan jumlah barangnya atau enggak di bulan Februari kalau kita menggunakan waktu dasar bulan Januari? Oh, ternyata ada tambahan sebesar 4% di sini.
Cuma saya nggak menyebutkan 4%-nya gitu ya. 104 aja. Oke, sampai situ. Sebelum tadi ke faktor-faktor lain yang Amalia Kristi tanyakan, sampai sini ada yang mau nanya dulu, atau sudah paham, atau gimana? Silakan. Dipahami dulu ya, silakan. Oh, Legra, silakan Legra. Kemana wae Legra? Bapak punten mau nanya kalau cara hitung dari 3.800 per 350 itu tuh kayak gimana Pak? Dikali 100-nya Oke, bisa itu hasilnya 109. oke, sip. Ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu saya? Saya, Pak. Silakan, silakan, Arfian. Nggak apa-apa Legra ya, biar sama-sama berbagi semuanya. Silakan Arfian. Ya, kenapa bisa dapat 109 itu karena yang tertera di contoh itu kan membandingkan harga bulan Februari dengan harga di bulan Januari yang mana sebagai dasar, harga dasar. Nah, jadi 3.800 itu kan harga Februari dibagi 3.500 di mana harga di Januari. Kemudian dikali 100% hasilnya 109. Begitu Allegra. Itu Legra, jelas? Legra, Legra pegang HP tuh Legra. Iya Pak. Allegra pegang HP tuh. Iya ya, pegang Pak. 3.800 bagi 3.500 berapa? Bentar. Hitung. Saya camp off sebentar ya, sambil sarapan nggak apa-apa ya. Teman-teman mau sambil sarapan juga boleh. Ya Pak, siapa? Nggak apa-apa ya, sambil sarapan saya. Berapa Legra? Hasilnya 1,08 Pak. Ya, 1,08 sekian ya. Iya ya. Kaliin 100 sekarang. ID bacanya tuh jadi 1,08 dikali 100 gitu Pak. Ya, kali 100. Berapa? Oh. Bentar Pak. 108 sekian ya? Iya. Iya, dapatnya dari situ Legra. Oh. Clear ya, bisa ya? Iya Pak. Ada lagi Legra? Mau nanya apa lagi? Silakan. Yang bawah juga. Untuk yang kedua juga sama berarti apa ya? Yang 52/50. Iya, 52 bagi 50 nih pembagian antara bulan Februari yang 52 di sini dibagi dengan 50 yang di sini. Gitu Legra. Iya Pak, terima kasih. Oke, jelas ya? Saya lanjut sekarang ya. Saya pengen yang ngitung dong. Yang ngitung jawab di chat. Yang dapat ngitung jawabannya benar saya kasih poin 5. Dicatat baik mau kelas A mau kelas B silakan. Dihitung yang ini. Dihitung silakan dua-duanya. Jawabnya di chat ya. Yang dapat saya kasih poin. Poinnya 5 bukan 2,5. Dicatat ya. Lala, Ratu, jangan lupa. Ya Pak, siapa? Kalau dicatat dicatat, dihitung. Kalau statistik harus belajar ngitung, jangan hanya paham kayak tadi, kayak barusan, kayak Legra ditanya dihitung bisa. Langsung jawab di chat ya. Jadi yang duluan jawab berarti yang dapat di situ. Silakan. Poinnya 5 ya.
Surat 198, Amalia Kristi itu telepon 208, silakan. Kita lihat ya, nanti ya. Kelihatan sama Lala sama Atu? Kelihatan Pak, Pak. Yang dapat 3 orang pertama ya. Silakan. Ruth sudah ngitung, Jessica sudah ngitung, Amalia sudah ngitung, Lala sudah ngitung. Dika tadi dikurangi 2,5 poin, saya tengah jawab tadi Dika. Saya mah dihitung apal. Ya, Arfian tadi aku manggil Dika ya. Iya, Pak. Saya rusak, banyak yang nyanyi jadi rusak. Oke ya, kita lihat jawabannya ya. Silakan, yang benar siapa? Yang salah siapa? 3 orang pertama. Silakan dicek sama Lala sama Ratu. Silakan. Yang benar siapa? Siapa yang benar? Tuh. Sebentar Pak, ini lagi nyari yang kelas 1. Siapa lah? Kalau dari jawabannya sih Pak, ini Ruth, aku sama Dika Pak. Oke. Jadi Dika nggak dapat 5, dapatnya 2,5. Karena sudah tadi dikurangi. Jadi Dika 2,5 ya Bapak? Dika soalnya harus bisa ngomong. Dika, kemarin kamu back pass. Masalahnya di mic kamu teh. Beresan nanti mic-nya ya, Dika. Oke, bisa ya cara ngitungnya ya. Ini contohnya kayak gini. Bisa ya? Paham? Paham Pak? Paham ya? Nggak susah kan? Nggak susah ya? Alhamdulillah masih aman Pak. Aman ya. Oke. Nah, sekarang nih. Banyak sekarang. Tadi cuma 2 ya, 2 tahun. Sekarang banyak datanya. Lihat. Saya kasih ini lagi deh. Saya kasih poin lagi di sini. 3 orang pertama. Monggo, silakan ada yang mau. Waktu dasarnya tahun 2012. Kita ingin tahu indeks tentang harga beras. Jadi akan ada 4 angka indeks yang perlu Anda hitung. 15, 16, 17. Silakan berlatih sekarang. Segera hitung atau cobaan biar bisa ngitung. Silakan. Berarti yang 100%-nya yang mana, Arfian? Iya, Pak. Yang 100%-nya yang mana, Arfian? Yang 2012, Pak. Yang 66, 368, 368 ya. kali 100 gitu kan ya? Ya. Sekarang silakan yang 15, 16, 17 dihitung. Amalia sudah ngitung tuh. Ajeng juga sudah. Udah? Sama Yayang, dapat?
Dion juga udah dapat 3 orang soalnya yang dapat nih sekarang. Udah, Jos udah. Josika telat enter jadi aja. Keduluan sama yang lain. Nih jawabannya. Silakan disesuaikan Lala sama Bapak, tadi kan kata Bapak Yayang sama Dion CD itu dapat ya Pak. Nah, sedangkan Mbak Amalia ini tadi jawab pertama dan jawabannya betul, Pak. Jadi masukin ya Pak. enggak, maksudnya yang 3 orang pertama. Jadi yang tadi yang telat enggak gitu maksud aku. Oke Pak. Jadi Mbak Amalia, Ajeng dengan Yayang. Bener nggak jawabannya? Ya Pak. Sebentar Pak, ini ketutupan. Iya Pak. Oke ya. Jadi kalau yang 15 berarti itu ada kenaikan sebesar 50,99%. Tahun 16 kenaikan sebesar 52,67%. Tahun 17 67,52%. Gitu ya, naik. Ada kenaikan. Nah, gitu ya. Legra hati-hati ya. Jadi ini dapatnya 150 itu tadi pengurang. Kenapa dikatakan naik 50,99? Tadi dikurangi 100 ini semua. Jadi akan kenaikan. Kalau nggak salah tadi Vito ya, yang Vito nanya ke saya ya, yang naik turun itu ya. Iya, Bapak. Sampai sini paham, teman-teman? Silahkan kalau ada yang Bapak, ini tadi poinnya plus 5 atau plus 2,5 Pak? plus setengah kalau ini semua. Oke Pak, siap. Silakan ada yang mau nanya. Prasasti Tri, dengar suara saya? Iya, Bapak. Prasasti, saya pengen tahu siapa sih Kaprodi Pekerjaan Sosial, kamu tahu nggak? Yang sekarang? Satu, kalau nggak tahu kebangetan kamu. Dua, 2,5. Oke, prasasti kamu nggak tahu. Prasasti kurangi 2,5. Ya, Pak. Sekarang saya nanya lagi. Nanyanya iseng aja saya mah. Pengen tahu yang ngecek. Nabila Putri Andini dengar saya nggak? Nabila Putri Andini. Ya, Pak. Nabila, kamu tahu nggak Sekprodi Pekerjaan Sosial sekarang siapa Sekprodinya? 1, 2, 2,5. Nggak tahu ya? Dicatat. Iya, Pak. Kalian teh masa sama bapak kalian sama ibu kalian nggak tahu? Bapak, saya izin menjawab. Enggak, udah lewat. Ya. Saya udah lewat. Masa nggak tahu Kaprodinya Pak Aep, itunya Bu Denti, masa kalian nggak tahu? Ya. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, nanya apa? Silakan. Resen. Siapa? Oh, Josika. Silakan, Jos. Saya izin bertanya, Pak, untuk hasil dari misal ini kan 150,99% ya, Pak. Terus itu apakah bisa dibulatkan jadi 151 gitu, Pak? Terus apakah hasilnya itu menentukan berbeda hasil itu menentukan gitu, Pak? Jika dibulatkan atau tidak? Boleh. Karena 150,99 jadi 151 boleh. 152,67 bisa dibulatkan ke 152,7 boleh. Ya, boleh. 167,52, 167,5 boleh. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya lanjut ya. Ini sudah apa namanya tadi kita sudah ya. Nah ini ada lagi nih.
saya ngasih contoh ke kalian. 3 orang ya. Silakan. 3 orang yang bisa jawab, latihan dari sekarang. 2,5 juga poinnya. Silakan. Saya pengen Anda berlatih yang gampang dulu, nanti yang agak sulitnya nanti. Saya sambil sarapan ya, nggak apa-apa ya. Iya, Bapak. Amalia lagi. Kasihan yang lain, Amalia, kamu teh. Oh, Diva ngitung ya nama, Nggak apa-apa, Amalia. Silakan, bagus. Aktif terus, bagus. Udah ya? Dicatat nanti ya, Lala sama. Ya? Itu yang Amalia yang benar tadi, yang Amalia. Ya, disamakan dengan jawaban Amalia tadi udah benar. Ya, Pak. Saya pengen ke yang lain, ke yang sini. Oh, ini sudah barusan. Ini sudah barusan. Ini sudah barusan. Saya nggak akan hitung lagi. Ini sudah. Nah, ini. Nah, sekarang kalau tadi kan hanya harga dengan harga, jumlah barang dengan jumlah barang, gitu ya. Nah, sekarang indeksnya tidak harga dengan harga, tapi harga dikalikan dengan jumlah barang dibagi dengan harga kalikan jumlah barang. Nah, ini tertimbang tuh maksudnya gini. Harga itu berapa, dari harga sekian, berapa jumlah barang yang dibeli atau yang ditawarkan gitu ya. Ada di sini. Yang dibagi juga dengan yang bawahnya. Cuma tadi tahun dasarnya juga tetap. Oke, untuk pemahaman rumus ini, cara bacanya silakan teman-teman masih bingung atau masih perlu dipertajam lagi. Berry, bisa cara ngulangi apa yang saya bilang barusan, Berry? Berry. Berry. 1. 2. 2,5. 3. Berarti Berry minus 2,5. Oke, saya pengen nanya ke Nisa. Nisa Hilmi, Nafisa. Dengar suara saya? Nisa Hilmi. 1. 2. 2,5. 3. Minus lagi. Dicatat ya. Artarita. Silakan. Dengar suara saya nggak, Artarita? Ada Iya. nggak? Silakan. Untuk cara bacanya kan, Pak, Ya, cara bacanya. jadi kalau ditanyain indeks agregatif tertimbang pada waktu T dengan waktu dasar, itu sama dengan harga agregat pada waktu T dibagi harga agregat pada waktu O, lalu dikali 100%.
Oke. Terima kasih Artarita. Ya Pak, sama-sama. Selamat. Naila Kamilia, Iya, Pak. silakan dijawab. Gimana cara Jadi, baca? jadi indeks Nggak kedengeran suaranya. Suara Naila kedengeran nggak? Atau Jaringan Nailanya Pak. oke, jaringannya ya. Fadli aja deh, Fadli bantuin saya. Fadli gimana cara bacanya, Fadli? Ya Pak, indeks agregatif tertimbang pada waktu T dengan waktu dasar 0 sama dengan sigma PT kali QO Artinya per apa? Artinya apa? Artinya apa? P itu apa? Sigma harga agregat pada waktu T atau waktu bersangkutan dikali harga Ya. Dikali produksi agregat pada waktu 0 atau waktu dasar per sigma P. Sigma harga agregat pada waktu 0 dikali produksi agregat pada waktu 0 kali 100%, Pak. Keren, bagus Fadli. Lihat bedanya di sekali lagi deh, umrah bisa baca lagi, umrah sekali lagi biar bisa bantuin saya. Ya Pak. Indeks agregatif tertimbang pada waktu T dengan waktu dasar O sama dengan sigma harga agregat pada waktu T kali produksi agregat pada waktu 0 bagi sigma harga agregat pada waktu T kali produksi agregat pada waktu 0 dikali 100. Oke ya, makasih umrah. Lihat nih ya, yang bedanya di sini. Ini hanya ada beda di sini doang. Ini T0 di sini. Ini P0 sama Q0. Bedanya hanya di sini doang. Hati-hati ya. Ini akan menentukan rumus yang banyak tadi sebetulnya. Jadi kalau Anda salah baca ini sedikit saja, hitungannya akan salah. Nah, contohnya kayak gini. Ini contoh data untuk dalam beberapa bulan untuk tahun 2005, tahun 2006. Saya belum update datanya, apa-apa ya. Ini berarti price-nya, P-nya. Ini kuantitinya, gitu ya. 2006, seperti ini. Ininya seperti ini ya. Nah, saya pengen tahu, ya bisa nggak Anda ngitung menggunakan bulan dasarnya, bulan Januari. Bisa Anda hitungkan? Ke bulan Februari, silakan. 2. Jangan ke tahun dulu deh. Silakan. Sebelum ke yang jelimet, saya kasih dulu yang gampangnya dulu. Silakan. Ada bisa ngitung? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa? Silakan Jessica. 115,80. Oke. Bagus, jawabannya benar. Dah. Dapat poin.
Jessica, ya. Nah, sekarang saya langsung ke yang ini, langsung jeder ke sini. Ya. Nih, Anda lihat di sini, ya. Tahun 2005, tahun 2006. Ya. Tiba-tiba keluar tertimbangnya seperti ini. Rumusnya seperti ini keluar. Dapatnya dari mana angka-angka? Ya. Nah, apa namanya? Kalau tadi saya nanya ke bulan saja, jawabannya tadi yang Jessica bilang, gitu ya. Tapi kalau saya nanya, kan rumusnya sigma kayak gini nih. Sigma PT Q0 dibagi P0 bagi Q0. Dijumlahkan dulu jumlahnya semua. Di mana saya menjumlahkannya? Ini jumlahnya. Ini jumlahnya. P0 Q0-nya ada di sini. PT Q0-nya ada di sini. P0 QT-nya ada di sini. PT sama QT-nya ada di sini. Jadi kalau saya hanya tadi nyontoh bulannya saja, gampang. Januari ke Februari. Tapi kalau indeks agregatif tertimbang, karena kita bicara agregat, kita harus menjumlahkan dulu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Karena rumusnya apa namanya PT dikalikan dengan Q0 dibagi dengan P0 dibagi Q0 artinya 59 250 dibagi 52 500 kali 100%. Jelas sampai situ? Ada yang nanya nggak? Nanti tolong Anda benar nggak hitungan saya ini nanti gitu ya. Pokoknya ada rumus, ada nama-nama siapa kayak gitu nggak? Ya nanti aja tuh. Itu aja dulu. Yang penting yang agregatif pertimbangnya dulu. Rumusnya adalah tadi PT dibagi Q0 sudah ada perkaliannya. Cuma yang sigmanya adalah yang bawah ini. Ya nggak? Iya atau iya, Jessica? Iya nggak? Pak. Silakan, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan, Vito. Bagus, Vito. Kenapa? Andrian siapa, Pak? Andri. Itu kenapa QT-nya nggak dipakai ya, Pak? Kenapa? Untuk ini, yang QT-nya itu, Pak, yang kuantitas tahun 2006-nya kenapa itu nggak dipakai ya, Pak? Kan saya Di rumus ini. Kan saya belum nanya. Kan belum ada pertanyaannya menggunakan perubahan untuk T-nya belum. Saya hanya terkait dengan perubahan yang T-nya doang dulu. Oh iya, baik, Pak. Baik. Jadi tergantung nanti dari pertanyaannya. Kalau saya nanyanya hanya untuk tertimbangnya hanya kepada apa namanya Q0-nya aja, Q0-nya sebagai weighted-nya. Perubahannya hanya ada di harganya doang. Jadi yang saya pakai di sini adalah PT kali Q0 dengan P0 kali Q0. Gitu, Andri. Oke, Andri? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, tergantung nanti dari pertanyaan sayanya nanti, pertanyaan soalnya. Ada lagi, silakan. Hati-hati ya. Kalau saya menggunakan agregatif, berarti saya tidak menggunakan bulan dengan bulan Januari dengan Februari, enggak. Tapi saya menggunakan sigmanya dulu, dijumlahkan dulu semua. Nah, kemudian setelah itu baru tadi dikalikan. Apa yang saya tanyakan tadi, pertanyaannya adalah, ini, agregatif tertimbang dari 2005 sama 2006. Ini saya kalikan dulu. Tadi Andri nanya, Pak, kok PT kita-nya kok nggak dipakai? Ya belum, karena memang pertanyaan saya belum sampai ke PT sama kita, belum. Gitu. Oke,
Andri, jelas Andri ya? Bisa ya Andri, dipahami Andri? Bisa Pak, bisa. Ya. Ini kalau misalkan saya nanya indeks produksi, berarti menggunakan PT kita Andri. Ya. Oke? Nih rumusnya nih, yang ada ini. Jadi kalau saya nanyain indeks harga pasye, berarti PT kita yang saya pakai. Gitu. Kalau pasye itu ada dua, ada yang pakai harga, ada yang pakai produksi. Kalau yang harga, berarti kitanya yang saya pakai di sini di bawah. Kalau yang produksi, berarti PT-nya yang saya pakai. Gitu, Ndri. Silahkan, pahami dulu. Pak, pusing, Pak. Ya, nggak apa-apa lah, namanya juga belajar, biarin aja. Ini nanti menjadi dasar untuk menghitung indeks kebahagiaan. Menghitung indeks, apa namanya, yang tadi, yang di Kota Magelang tadi. Gitu. Silakan, Ndri. Pahami dulu, Ndri. Atau yang lainnya, Arfian? Bisa paham nggak, Andrian? Alfrian? Siapa? Bisa ya? Jadi akan sangat tergantung dari indeks apa yang ingin saya tanyakan ke Anda gitu. Apakah menggunakan last payers, menggunakan pasye, atau yang drawbish gitu. Indeks drawbish bisa saya hitung ya. Yang drawbish kalau saya sudah bisa menghitung IL dan IP, tinggal dibagi 2, selesai. Kalau yang last payers gitu ya, yang banyak berubahnya itu yang key-nya. Di sini lihat, beda dengan di sini. Kalau yang pasye mana yang banyak berubahnya? Anda lihat di sini. Lihat nih. Jadi hati-hati. Antara T dan 0 itu akan menentukan indeks yang akan Anda hitung nantinya. Hati-hati ya. Banyak kan? Cuma tenang aja. Yang saya keluarkan nggak sampai sini kok. Yang saya keluarkan di ujian itu hanya sampai ini aja. Ya. Atau mau semuanya? Jangan semuanya, Pak. Banyak kan, Pak. Kan open book. Ya. Nggak akan saya ketuk. Ini mah urusan orang-orang ekonomi, nggak akan saya kasih ke Anda ini mah. Nggak. Tenang aja, nggak akan saya kasih. Ya. Nah, silakan. Kalau gitu bisa dihitung nggak ini latihan sekarang? Silakan dihitung. Siapa yang bisa ngitung? Amalia bisa ngitung lagi. Mudah-mudahan kamu bisa ngitung. Atau Alfrian, silakan ngitung. Kalau ini angkanya kecil, kalau tadi kan gede-gede. Atau Andri boleh. Silakan, ada yang mau ngitung, silakan. Anda kalau mau sarapan, sarapan aja nggak apa-apa ya, sambil ya, nggak jadi masalah. Jumlahnya berarti berapa tuh? A sampai E berapa tuh yang 2014? Ini Anda jumlahkan, ini Anda jumlahkan, ini jumlahkan, ini jumlahkan. Cari nanti. Nol-nya jumlahnya berapa?
Atau buat latihan aja nih ya, nggak apa-apa ya, buat latihan aja ya nanti ya. Buat latihan Ya ya, Pak. Ya Pak. ya buat latihan, nggak apa-apa. Silakan. Bentar ya. Oh tadi yang siapa tadi yang nanya pembulatan tuh siapa tadi? Pembulatan tuh siapa tadi? Yang pembulatan ke saya? Saya, Just. Pak. Oke. Ini just pembulatannya. Kalau 24,67 ini kan di bawah 2 angka di belakang koma. Gitu ya. Karena kenapa saya bilang boleh, saya tadi bisa di 24,7 langsung boleh. Di angka ke-25 juga boleh karena di atas 24,5. Gitu ya. Silakan. Jadi saya ngitung pembulatannya seperti ini, nggak jadi susah. Nah, ini contoh kalau misalkan kita ngelihat misalkan angka 21 antara 20 sampai 30 km. Karena posisinya lebih dekat ke angka 20, maka pembulatannya yang 1 kilo saya hilangkan jadi ke angka 20 gitu. Ya. Atau misalkan pembulatan ke ratusan, kalau tadi ke puluhan. 232 itu antara di antara ratusan, 200 dan 300. Langsung saja ke 200. Tapi kalau misalkan, wah Pak, kalau hilangnya 30-an, nanti takut bias Pak hasilnya. Ya udah, bulatkan ke puluhan, jadi ke 230. Boleh-boleh saja, gitu ya. Ya. Nah, artinya apa? Setiap sarana layanan dapat memiliki kebijakan tersendiri untuk angka desimal. Kalau saya tadi 2 angka di belakang koma, kayak tadi silakan bulatkannya ke 1 angka di belakang koma, kayak gitu. Ya, Jessica, jelas ya penjelasannya kayak gini bisa kan? Waktu zaman SMP ini mana lah, nggak gampang ya. No. Ya kan, kayak gini kan? Nggak akan susah kok kalau kayak gini. Nah, kalau persentase, kayak gini. Cara mengubah pecahan, nah 1/5. Ini sudah jadi kayak ngajarin matematika lagi kayak SMP SMA. Gampang lah, sudahlah, nggak usah dikasih lagi. Anda sudah ngerti kalau ini nggak akan saya urutkan lagi gitu ya. Sementara dari saya itu dulu sih sebetulnya. Nanti saya kasih PowerPoint-nya atau cukup barusan? Nggak perlu? Perlu Pak, perlu di-share Pak. Perlu Pak di-share. Kita disimpan di GCR aja ya. Oke, nah sekarang saya mau nanya nih, minggu depan kita mau UTS. Mau langsung UTS atau mau ada uji coba dulu sebelum ke UTS? Saya tinggal gimana kalian, bebas. Mau kapan? Kalau enggak, Bapak izin bertanya sebelumnya, uji cobanya dalam bentuk apa ya Pak? Apa pemberian soal nanti kita mengerjakan ataukah uji cobanya secara lisan? Jadi Bapak ngasih soal kita langsung jawab seperti yang tadi kuis. Kayaknya lebih baik dalam bentuk soal ya, biar Anda terbiasa. Mau lisan juga boleh, kan seru. Tulis aja Pak, ya tulis aja Pak. Tuh, Rafidah juga udah mau kayaknya barusan Rahma ya? Rafidah Rahma udah bilang mau katanya barusan. Oke, Rafidah, bagus. Gimana, Fadli? Mau lisan atau mau tulisan, Fadli? Tulis. Tulisan. Oke ya. Sama satu lagi Pak, kan kata Bapak kan akan ada kelas tambahan ya Pak hari Senin. Nah ini juga tadi Bapak menawarkan akan ada kayak latihan soal sebelum UTS seperti itu. Jadi apakah dua-duanya nanti digabung ataukah dipisah harinya atau bagaimana? Satuin aja dulu. Kalau cukup tambahannya sekali sudah cukup sekali. Kalau enggak, misalkan Pak kami masih bingung, ya boleh. Pak udah cukup, siap minggu depan. Oke, gitu. Ya. Kedua dari saya adalah mau esai, mau pilihan ganda. Pilihan ganda, Pak. Benar? Isai saja, Pak, isai. Itu nggak akan nyesal kalau pilihan ganda? Esai aja, Pak. Esai, Pak. Esai. Saya aja, Pak. Esai tapi dikit, Kalau Pak. pilihan ganda berapa soal, Pak? Kalau esai berapa soal? Nah, begitu, Pak. Benar. Perbandingannya gimana, Pak? Kalian bisa, ya. Mahasiswa mah. Oke, kalau esai paling banyak
paling banyak nih, paling banyak 3 lah paling banyak. Itu 3 bercabang apa? Ya. Diva, kamu mah bisa weh, Diva mah. Ya pastilah, masa tidak bercabang gitu. Atau mau satu soal? Mau satu soal nggak? Bapak, kalau pilihan ganda kan jawabannya otomatis harus pilih yang benar ya Pak. Nah kalau esai ada nilai plusnya nggak Pak? Misal hasil akhirnya salah, tapi jalannya itu benar gitu Pak. Ya kita lihat aja nanti. Ya. Mau satu soal? Mau 3 soal? Sok, gimana kalian? Nah dulu Pak, ini dipilih dulu Pak, apa namanya, PG. Diskusi sama teman-teman sekarang, silakan. Mau satu soal, mau 3 soal. Mau esai, mau pilihan ganda. Sekarang, sok, saya kasih pilihan ke kalian. 3 soal nggak bercabang, Pak. 3 soal bercabang? 3 soal nggak bercabang. Sebentar. Ada Pak Dekan kontak. Bentar. Gimana jadinya? Mau gimana? Mau essay atau mau pilihan ganda? Sok, ngobrol aja nggak apa-apa. Di antara kalian juga nggak jadi masalah. Saya silakan. Esai 3 tidak bercabang. Kalau essay tidak bercabang ya, kalau essay tidak bercabang sangat bahaya. Kalau misalkan saya nanya, misalkan ada data nih, data misalkan 50 data. Cuma 1 aja, masa cari rata-ratanya, masa terlalu gampang, masa untuk anak-anak Peksos cuma cari rata-rata dari data berikut, kan nggak bagus gitu. Ya, pasti bercabang. Atau mau satu soal? Tadi kan kalau satu soal berarti kan otomatis bercabang ya Pak. Kalau 3 soal kan bercabang. Kalau 3 soal berarti 3 pembahasan, kalau satu soal 1 pembahasan dong Pak. Iya, 1 pembahasan. Cuma tadi kalau salah di mengurutkan data, salah semua berarti. Kan datanya hanya 1. Berarti kalau salah ngurutin data, berarti salah semua 1. Kalau saya sih gimana kalian? Pak, saya pengen 1 soal, boleh. Senang banget saya. Kira-kira soal yang termudah yang mana Pak? Yang 1 atau yang 3 Pak? Yang paling susah, kalau semua soal itu Anda mah mudah ngerjainnya. Yang susah tuh bikin soalnya. Bikin soal yang susah. Kalau jawab soal mah gampang. Ya nggak, Amalia? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang susah tuh bikin soalnya loh. Harus tahu jawabannya. Kalau Anda kan tinggal ngerjain. Silakan. Sok tentuin sekarang biar cepat. Kalau saya ikut aja, Pak. Yang penting esai, Pak. Yang penting essay. Oke, kita lihat nanti ya. Apakah pakai bahasa Indonesia, Pak? Aduh, langsung ditebak sama Amalia, Aduh, tadinya saya mau ngasih kejutan sama kalian. Maybe part bahasa, part in English, okay? Not fully in bahasa, but maybe part in English. But I promise to all of you that very, very simple sentence that you have to easier to understand of the problem, okay? Ya. Are you promise, Pak? Okay. I'll try to keep my promise, okay? For next. Ya, gitu. Ini Amalia nih, bocorannya langsung jedak-jeduk ke saya, jadinya langsung ketebak nih. Aduh. Oke ya, nanti kita coba hari Senin mau ngerjain dulu atau gimana? Atau mau tatap muka, atau maksudnya tatap layar, atau mau saya kasih soalnya dulu nanti kita diskusikan? Gimana kalian? Mungkin soalnya ya Pak, nanti Bapak kasih soal, nah kita kerjakan Pak, nanti kan kira-kira pembahasannya bagaimana, rincinya seperti itu Pak. Jadi nanti besok mungkin ya saya kasih soalnya ya, biar buat teman-teman.
Untuk berarti kalau, jadi gini ya, saya nggak akan memaksa kalau kalian, Pak, kami nggak perlu kuliah tambahan kok, atau misalkan ini nggak jadi masalah. Yang penting saya pengen nilai Anda bagus, itu aja. Kalau sudah paham nggak jadi masalah. Ya, tapi saya akan menyediakan waktu untuk teman-teman bagi yang belum paham. Jadi bukan kewajiban ya, bukan kewajiban. Ini kalau yang mau silahkan, kalau yang enggak juga nggak akan mengurangi nilai dari saya. Oke, jelas ya. Cuma waktunya tolong kasih tahu ke saya. Hari Senin jam berapa kemarin Lala sama Kesepakatannya habis asar Pak, jam 4 kata Bapak. hari Senin? Gimana Pak? Nah, teman-teman yang lain gimana? Udah ngobrol sama teman-teman yang lain belum? Kalau Silakan. hari Senin Ada saran lain nggak dari teman-teman yang lain? Silakan tuh. Andina? Ada saran lain nggak? Diva atau Kiki? KM-nya? Silakan. Diva, Nggak Kiki. apa-apa, Pak, jam 4. Oke. Kiki gimana, Ki? Rizky Amelia? Iya Pak, boleh jam 4. Jam 4 ya. Tadi Kiki ngingetin saya juga, Pak, gimana nih kuliah sekarang, gabung atau enggak? Tadi Kiki udah ngingetin. Makasih ya, Ki ya. Senin jam 4 ya, biar juga nanti pas kalau saya sih nggak apa-apa. Enggak, yang lain bisa? Bisa Pak. aman Pak. Oke Pak, oke. Ya, jadi kita Aja, Pak. tambahan pembahasan sebelum ke yang lain-lain. Nanti hari Senin Anda bisa tentukan, oh Pak, kamu pengen essay, oh Pak, kamu pengen pilihan ganda, oh Pak, saya pengen pakai soalnya bahasa Inggris, ya alhamdulillah, kan gitu ya. Gitu ya, Amalia ya. Oh, Fadli juga sudah setuju tuh, lihat. Oke Pak, katanya gitu. Makasih Fadli. Gitu ya. Kuliah hari ini cukup dulu ya. Nanti saya tinggal kasih ke Anda jangan lupa Senin, ingetin saya nanti buat teman-teman jangan sampai lupa. Apalagi ya? Mau nanya nggak? Silakan. Kalian ke saya mau nanya, silakan. Jadi pada intinya nanti kita bertemu lagi hari Senin jam 4 ya Bapak, dan itu tidak ada keterpaksaan bagi yang mau saja seperti itu ya Pak. Ada kewajiban, Ya, siap. ada kewajiban Ya. bagi